Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis 8 Desember tahun 2022. Oh, saya udah kayak gini aja. Rekan trader semuanya, assalamualaikum. Salam profit Indonesia. Bersama saya kembali lagi Maurits dari Amarket, analis trading dari Amarket, analis finance. Saya hadir lagi bersama rekan trader semuanya untuk membawakan analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa, analisa harian kita kali ini dan seperti sebelum-sebelumnya, waduh hidung saya gatal juga nih. Kita akan berbicara tentang keadaan pasar finance pada saat ini. Hari ini dan ke depan seperti kayak gimana. Saya akan membahas secara teknikal, tapi saya akan mengulas dulu informasi fundamental yang terjadi. Dari fundamental itu sebagai landasan untuk kita berbicara teknikal ke depan. Ya, kita finishing touch-nya dengan teknikal supaya bisa menghasilkan sinyal yang bagus bagaimana dalam trading. Ya, oke, trader. Pada edisi kali ini tema yang ingin saya bawakan adalah, saya lupa juga temanya apa ya. Saya lihat dulu. Dolar tertekan ya. Dan selanjutnya, apakah pelemahan ini akan terus berlanjut? Nah, ini dia. Dolar tertekan dan apakah pelemahan ini akan terus berlanjut? Ini kita langsung masuk ke platform aja, rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya, bagaimana pergerakan dolar ini sangat dinamis. Ya. Setelah statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika minggu kemarin ya, membuat kejatuhan dolar yang sangat luar biasa, di mana si Jeremy Powell ini, Om Jeremy ini bilang bahwa suku bunga akan benar-benar ditinjau lagi ke peningkatannya. Ya, peningkatan tingkat suku bunganya itu akan sedikit diredam. Ya, nah ini kan artinya kan sudah memberikan tanda-tanda bahwa dovish akan berlangsung. Ya, ini tanda-tanda ya. Nah, akibatnya rekan trader lihat bahwa pasar langsung bereaksi dan mengakibatkan indeks dolar Amerika sempat terjatuh sampai di posisi yang paling terendah 105 kalau nggak salah ya, 106 ya, 105. Oke, 105. Walaupun dia sempat naik lagi, tapi beberapa hari kemarin kita lihat bagaimana dari ketidakpastian pasar yang terjadi, kembali lagi dolar Amerika, indeks dolar ini mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Walaupun pada awal minggu ini agak sedikit mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Tetapi rekan trader, pasar akan selalu menunggu apa yang akan terjadi, baik itu berita-berita ekonomi maupun statement-statement yang dilakukan. Kalau kita lihat kemarin rekan trader, dolar Amerika kemarin itu dia mengakhiri hari Rabu dengan penurunan ya, bearish, dan sebagian besar rival-rival utamanya ya, seperti kayak gitu ya rekan trader ya. Penurunan ini agak sedikit tertahan, tapi jelas ya ini merupakan suatu sinyal ya, di mana banyak yang sudah memprediksikan bahwa dengan penurunan ini akan membuat The Fed untuk mencoba menaikkan tingkat suku bunga lagi ya, untuk mencoba menaikkan tingkat suku bunga lagi. Tapi akibatnya yaitu rekan trader akan terjadi resesi ya. Akibatnya itu akan terjadi resesi. Oleh karena itu menjadi pertanyaan yang paling besar, apakah pelemahan dolar ini akan terus berlanjut? Ya. Nah, ini dia. Walaupun kemarin ada sedikit orang bilang gimana ya? Ada sedikit pemicu di mana Presiden Putin mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan perang nuklir akan dilakukan. Alih-alih dengan statement tersebut bisa membuat orang mengambil suatu kebijakan safe haven terhadap dolar, tapi
orang-orang udah tidak peduli lagi rekan trader. Informasi itu biasanya statement-statement yang dikeluarkan oleh suatu kepala negara, apalagi menjelang perang dan lain-lain, itu kan akan meningkatkan menaikkan mata uang maupun gold ya. Tapi statement yang dibilang sama Presiden Putin, benar-benar pasar tidak terlalu menghiraukan itu, sehingga penurunannya sangat dahsyat rekan trader. Dengan statement seperti kayak gitu biasanya mata uang dolar akan naik, tapi statement yang dilakukan ya tidak mempengaruhi rekan trader. Ini kenapa rekan trader? Karena pasar akan terus melihat sampai pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember nanti. Ya. Seberapa besarkah tingkat suku bunga akan dikeluarkan, akan diumumkan oleh Jerome Powell? Nah, ini dia. Seberapa besarkah? Ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar kan trader semuanya, ya. Ini dia. Oleh karena itu, saya mau bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika ini, indeks dolar Amerika ini masih bisa mengalami penurunan, ya. Walaupun secara teknikal rekan trader bisa lihat sini, secara teknikal ya dia udah berada di titik paling terbawah dan dia bisa akan terus menjelang naik. Makanya saya udah kasih batasan bahwa dia akan naik minimal sampai 106. Kalau dia masih naik lagi sampai 107, ya paling tertinggi lagi 110. Untuk bisa sampai 114 lagi, waduh itu perlu kekuatan extra joss itu, ya. Kayaknya udah sulit, sangat sulit. Saya sendiri pun juga memprediksikan bahwa dolar Amerika ini akan turun sampai titik terendah. Saya memprediksikan bahwa dolar Amerika ini akan terturun sampai titik terendah rekan trader, terutama di tahun 2023 apabila dovish diterapkan. Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga sudah bilang bahwa tidak lama lagi dia akan mengalami penurunan. Udah tendensi penaikannya udah sangat cukup dan dia udah mengalami penurunan. Oleh karena itu rekan trader masih tetap dalam acuan bahwa tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika ini masih bisa mengalami penurunan juga. Masih bisa ya. Kalau makanya saya bilang segala sesuatu masih bisa saja terjadi, ya. Tetaplah memantau segala pergerakan pasar, karena dari pergerakan tersebut kita akan tahu arah trading kita seperti kayak bagaimana. Rekan trader lihat, bayangkan kalau dia udah sampai titik tertinggi gini, dia turun kayak gini ya rekan trader, hitung aja kalau tradingnya panjang udah berapa ini, udah 8.817 poin. Wah, udah cuan benar itu ya. Makanya orang yang trading panjang ketawa-ketawa aja, dia udah pasang aja, nanti tinggal ambil aja. Seperti investasi, kalau dia udah pasang di titik tertinggi, dia turun ke bawah ya dia ketawa-ketawa aja kan. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah tema yang saya bawakan ya. Sekarang kita coba masuk langsung di analisa harian kita secara teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Kembali lagi ke indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, untuk hari ini pergerakan indeks dolar Amerika sangat fluktuatif. Di saat pasar Asia dia sedikit mengalami bullish, tapi setelah masuk di pasar Eropa, rekan trader bisa lihat di sini, setelah masuk di pasar Eropa, perlahan namun pasti perubahan pergerakan terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi bearish. Oleh karena itu, sabar saya lihat dulu. Nah, ini dia. Kalau tendensi saya dia masih, ya kalau saya bilang dia masih punya kekuatan bisa jadi bearish. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakannya. Oh, masih bearish ini kalau menurut saya. Saya bisa melihat bahwa pergerakan yang terjadi untuk pasangan mata uang ini, indeks dolar ini, menurut saya dia masih bisa turun sampai titik terendah di 105.015. Masih bisa. Dia masih bisa masuk di pasar Eropa dan harap diperhatikan nanti setelah itu ya. Kalau kenaikan yang terjadi, saya memprediksikan dia akan naik minimal sampai di level sini rekan trader. Ya. Kalau dia masih ada kenaikan lagi ya paling tertingginya di sini, tapi saya bilang level yang paling bisa masuk dalam logika adalah di sekitaran 105. Dengan
prediksi bahwa dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendahnya itu di seputaran 105.015. Nah, ini dia. Dan ini adalah, nah ini bilang bonusnya. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD, pola pergerakan dari Euro USD adalah sebagai berikut. Tendensi yang terjadi masih benar-benar wait and see ya, tapi dengan adanya penurunan yang terjadi terhadap dolar, artinya bisa membuat kenaikan yang signifikan terhadap pasangan mata uang ini. Saya memprediksikan rekan trader ya, pasangan mata uang ini masih bisa naik. Saya memprediksikan bahwa pasangan mata uang ini dia bisa naik, dia minimal dia naiknya itu sampai di sini dulu, titik level pertama. Setelah itu dia akan mencoba sampai di titik level kedua di sini. Nah, dan kalau memang dia benar-benar masih naik lagi, ya pasti puncaknya di sini rekan trader. Nah, oleh karena itu, tapi harap hati-hati di saat penurunan dia akan turun ya sampai di level sini menurut saya. Nah, oke. Oleh karena itu, mari kita pasang, kita mapping. Saya memprediksikan pergerakan dia itu sekitaran 1.04954 sampai 1.05248 dengan tendensi paling maksimal adalah di seputaran 1.05343 ya. Itu adalah Euro USD. Bagaimanakah pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling sangat nyata ya. Dengan tendensi yang terjadi di sini, kita bisa lihat tendensinya masih wait and see ya. Walaupun kalau kita lihat di sini masih benar-benar dia akan melihat arah pergerakan ke depan kayak gimana. Oke, anggaplah kalau saya lihat dia masih bisa naik ini rekan trader. Anggaplah kenaikan akan terjadi rekan trader ya. Anggaplah anggaplah kenaikan akan terjadi ya. Oke. Saya berasumsi bahwa kenaikan ini masih bisa saja terjadi. Oleh karena itu, asumsi saya pasangan mata uang ini dia masih bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di sini. 1.22075. Itu masih bisa. Dengan asumsi bahwa yang paling level tertinggi sekali itu di seputaran sini. Nah, 1.122217. Dan apabila terjadi pembalikan arah, ya dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah itu sebenarnya kalau menurut saya level paling terendah masih bisa tercapai itu di level sini rekan trader 1.21725. Oleh karena itu arah pergerakan yang pasti dari pasangan mata uang ini menurut saya di sini. Ya. Menurut saya di sini ya, dari antara 1.21725 sampai 1.222217. Adalah arah pergerakan yang terjadi terhadap pasangan mata uang pound sterling, Uncle Sam dolar. Saya tidak mau bilang di sini terlalu jauh menurut saya ya. Di sini menurut saya terlalu jauh apabila terjadi kenaikan ya. Itu dia. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ya dia akan turun sampai di level yang paling terendah di sini menurut saya. Masih segala sesuatu masih bisa saja terjadi. Oke, kita lanjut ke gold. Rekan trader, bagaimana pergerakan gold pada hari ini? Untuk gold sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa gold hari ini tendensinya agak sedikit wait and see ya. Tendensi bearish masih saja ada. Ya, dan kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakannya. Walaupun saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi oke, tendensinya anggaplah bearish ya. Kalau tendensinya bearish, saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling maksimal nanti itu bisa sampai daerah sini. Itu paling maksimal rekan trader 1789.40. Dan hati-hati kalau terjadi penurunan dia yang paling menurut saya masih dalam logika di 1777797. Saya tidak mau bilang dia turun sampai di sini, terlalu jauh menurut saya ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya itu di antara sini aja nih. Oke. 1777.97 sampai 1769.40 itu adalah pergerakan yang terjadi terhadap gold. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang kita sudah sangat jelas lihat di sini tendensi dari USD Yen Jepang adalah sebagai berikut.
USD yen Jepang pola pergerakannya adalah dia lebih banyak bullish pada hari ini, dan kita lihat bagaimana ya pola pergerakan yang terjadi, bullish yang terjadi. Kalau menurut analisa saya, ini dia udah saatnya turun nih menurut saya ya. Dia akan mencoba turun level terendahnya di sini ya. 136.452, dan apabila terjadi kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya, paling tertinggi itu di sekitaran level sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Oke, disinilah ya. 137. Oke. Nah, ini dia. Jadi pola pergerakannya cuman ya di sekitar sini aja sih sebenarnya. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Atau kalau lebih maksimal lagi dia akan coba turun sampai di level sini nih. Nah, ini dia. Nah, 136.385. Oke, rekan trader. Tadi adalah analisa teknikal yang telah saya bawakan, tapi saya juga mau bilang bahwa rekan trader jangan lupa untuk melihat informasi news pada hari ini ya. News pada hari ini kita bisa lihat di sini bahwa apa yang akan terjadi news hari ini rekan trader ya. Untuk news hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa kalender ekonomi kita pada hari ini, nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Dan pada pukul 20.30 ada klaim pengangguran awal. Ini data-data ini sangat penting dan harus dipahami dan diketahui oleh rekan trader semuanya. Ya, karena sangat berpengaruh terhadap hasil dan pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader. Oke, saya pindah dulu di sini. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat, memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh trader semuanya. Apa yang saya berikan ini merupakan sebuah masukan terhadap trading yang akan dilakukan, tapi rekan trader harus tetap menganalisa kembali lagi. Gunakan analisa yang saya berikan ini sebagai rujukan, masukan, serta informasi. Tapi yang paling utama adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.